Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke ujian komprehensif atas nama Ibu Salima. Silakan Ibu presentasikan secara singkat isi dari modul ajar P5, PRA, dan juga PTK Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Terima kasih kepada Ibu dosen berikan waktunya kepada saya untuk presentasikan P5 PPR saya. Adapun P5 PPRA saya adalah temanya tentang kearifan lokal atau tradisional, topik ciri khas dan adat istiadat daerah kesenian Tari Dampeng. Adapun latar belakang saya untuk membuatkan P5 saya ini adalah agar anak didik saya sejak dini sudah tahu tentang adat istiadat suku Singkil yang ada di Kota Sepuluh Salam. Mereka juga Ibu suaranya tidak terdengar, Ibu. Adapun tujuan saya adalah latar belakang saya membuat P5 ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang berasal dari Aceh. Singkil memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Tarian ini tidak hanya sekedar gerakan tubuh yang indah, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofi, sosial, dan sejarah yang mendalam. Kemudian juga di situ ada sejarahnya, yaitu Tari Dampeng ini seorang Teguh Gemerinting yang mencetuskan awal mula Tari Dampeng. Tujuan proyek saya ini adalah untuk menjaga warisan agar tidak hilang, kemudian budaya tetap teringat, terluas, masyarakat luas. Proyek ini bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan Tari Dampeng kepada masyarakat yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar Aceh. Adapun tahapan-tahapannya ada 4, tahapan sosial, kontekstualisasi, aksi pembuatan proyek, refleksi dan tindak lanjut, evaluasi, refleksi, dan menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian di sini juga saya menuliskan dimensi P5. Ada juga PPRA-nya. Ada juga jadwal pelaksanaan proyeknya, rubrik penilaiannya. Ini adalah contoh hasil dari proyek Tari Dampeng saya. Itu adalah dari PPRA P5 PPRA saya. Yang kedua, presentasi saya di PTK dengan judul meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5 SD. Latar belakangnya, berdasarkan observasi awal, pada tahun-tahun sebelumnya, guru itu menggunakan model atau metode selain metode ceramah dan tanpa adanya penggunaan media belajar selain buku. Bisa membuat peserta didik itu kurang aktif dan lambat dalam memahami materi. Di pembatasan masalah ini ada 3.
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kutagara, berlokasi di Kutagara, di Desa Kutagara, Kecamatan Sendolet, Kota Subur Salam. Kedua, penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 5. Ini dibatasi pada elemen akhlak, yaitu materi meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, surah Al-Qari'ah. Rumusan masalahnya, adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana pengaruh penerapan model berdiferensiasi terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada materi membaca Al-Quran, surah Al-Qari'ah. Manfaat penelitiannya agar guru dapat menambah wawasan dalam memilih metode yang tepat, memecahkan masalah belajar serta memahami kebutuhan karakteristik belajar siswa untuk menghasilkan pengalaman belajar siswa efektif dan bermakna. Untuk peserta didiknya agar dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui peran fasilitator guru, kerjasama dalam kelompok. Sekolah, untuk manfaat ke sekolahnya, khususnya untuk SD Negeri Kutagara, agar dapat mewujudkan sistem pembelajaran efektif dan efisien yang berorientasi pada masa depan sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Teori landasannya adalah untuk kemampuan membaca Al-Quran, merujuk kepada keterampilan oleh seorang untuk membaca juga melafalkan wahyu Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dengan benar dan sesuai dengan aturan kaidah tajwidnya. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bayumi mengemukakan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya yang diterapkan dengan mempertimbangkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan profil belajar dan kebutuhan siswa. Kalau menurut Suartiningsih, letak kemampuannya untuk menciptakan lingkungan kelas yang beragam dan memberikan siswa kesempatan untuk mengakses konten, memproses ide, serta meningkatkan hasil belajar mereka. Yang ketiga, landasan teorinya, diferensiasi produk. Nah, ini menekankan pada unjuk kerja atau hasil kerja yang mesti ditunjukkan oleh siswa kepada guru. Produk ini ada dua hal, menantang siswa dan mendorong kreativitas mereka. Metode penelitiannya, jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas PTK atau CARE. Sedang menurut Subiantoro, penelitian tindakan kelas adalah sebuah kajian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku tindakan yaitu guru atau dosen dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas secara rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang mereka lakukan, serta memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang sedang berjalan. Ini dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan observasi, dan refleksi. Ada juga variabel penelitian. Ada 2, variabel bebas,
variabel tindak terikat, populasi dan sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data, ada juga teknik pengumpulan data, observasi dan tes, teknis tes, dokumentasi, teknis analisis dan pengujian. Ada 2. Lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran, pengolahan hasil belajar. Alhamdulillah itu hasil presentasi saya di P5 PPR saya dan PTK saya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Salima. Mungkin kita ke modul P5 PPRA dulu ya, Bu. Nah, untuk P5 PPRA itu apa saja Bu yang ada di dalam modul itu? Komponennya apa saja? Bisa ulang lagi, Bu? Ya, komponen apa saja yang ada di dalam modul P5 PPRA? Bagiannya apa saja Bu isi modulnya? Modul P5 PPRA Ibu kan sudah menulis ya Bu, sudah membuat modul P5 PPRA. Nah, di dalam modul itu apa yang Ibu tulis? Oke Bu, saya ganti pertanyaannya. Nah, coba baik, Ibu Bu. jelaskan apa beda CP, TP, dan ATP dalam modul ajar. Ya. Kalau CP capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran. Pertama CP dulu, baru TP, kemudian ATP, Bu. Oke, baik. Nah, dari yang sudah Ibu buat juga ada modul PBL dan PJBL ya Bu. Nah, coba Ibu Ya. ceritakan bagaimana langkah-langkah pembelajaran di modul PJBL yang sudah Ibu buat. Tahapannya. Tahapan langkah-langkah saya dalam pembuatan PJBL itu menentukan proyek, terus membentuk kelompok perencanaan proyek, melaksanakan proyek, kemudian presentasi dan evaluasi, Bu. Oke, baik. Lalu kita masuk ke PTK ya Bu. Untuk PTK, Ibu judulnya apa Bu PTK-nya? Meningkatkan kemampuan itu meningkatkan kemampuan Coba Ibu mabuk. lihat. Ya, coba Ibu Iya, lihat mabuk. PTK-nya. Saya gugup, Bu. Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5 SD. Oke. Itu kan berarti Ibu melihat kemampuan membaca Al-Quran ya. Iya, Bu. Bagaimana Ibu mengukur kemampuan baca Al-Quran? Dalam hal apa? Melalui tes, melalui tes membaca, terus pemahamannya, Ya, terus lalu juga kemampuannya, Bu. baik. Lalu kan Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Ya. Apa itu, Bu? Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi saya biasa membuatnya, Bu, kan dengan cara sesuai dengan kemampuan anak, kebutuhan anak. Saya mengelompokkannya dari yang dari yang misalnya yang tingkat rendah, kemudian yang tingkat sedang, dan yang tingkat tinggi. Pasti apanya, Bu, ada tingkatannya, saya pilah-pilah untuk saya bisa melihat kemampuan mereka dan saya bisa melanjutkan pelajaran tingkat bagaimana yang bisa saya kasih kepada mereka. Misalnya kalau dia di tingkat rendah masih bisa
masih terbata-bata dalam membaca, ya saya nanti untuk kedepannya saya lihat untuk bisa lebih memperlancar lagi, biar saya pilah-pilah, biar berkelanjutan begitu dalam membaca surah Al-Qari'ah khususnya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Salimah sudah selesai untuk ujian kompre hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.